Shalom, Horas Madihamu Kamang. Senang bisa kembali bertemu dalam program PA bulanan kita secara khusus dengan seksi AMA HKBP Manyar. Sebelum kita mulai ibadah kita menyatu dulu dengan Tuhan kita. Mari dalam hati berdoa sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita Marede nomor 15 ayat 1. Aut nasari buhali ganda saringarni soaraki nang nasagugu bahenoku mamuji debatatai pabualas ni rohaki inorhoni pambanai. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami mau bersekutu denganmu, kami mau dicerahkan oleh firman-Mu, supaya ada bekal kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dihamuna kamanami, bahan PA kita untuk hari ini, Jumat 4 September 2020, ditetapkan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Dihamuna amanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Firman Tuhan yang saya bacakan ini sangat-sangat populer. Semua umat Tuhan pasti sudah hafal firman ini, karena sejak dari kecil, sejak dari anak sekolah minggu ini sudah diperkenalkan. Kita masih ingat lagu Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa Yohanes 15 ini sangat terkenal dan sangat dekat dengan umat Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu sampai lansia. Yang menjadi penekanan di dalam perikop ini adalah bahwa hubungan Tuhan Yesus dengan pengikut-pengikutnya digambarkan seperti pokok anggur dengan rantingnya.
kalau pokok anggur itu penyuplai makanan, bahan-bahan vitamin kepada ranting, maka ranting dengan pokok tidak bisa terlepas, tidak bisa terpisah. Kalau terpisah, itu akan layu, kering, dan mati rantingnya. Seperti itulah umat Tuhan, orang Kristen, kalau tidak tersambung, tidak terhubung, tidak connect dengan Tuhan Yesus, maka dia dipastikan sudah mati. Oleh karena itu, kita umat Tuhan harus memastikan diri ada terhubung dengan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak hanya menjadi baik-baik saja, tidak mencuri, tidak berbohong, rajin beribadah ke gereja, memenuhi segala kewajiban sudah cukup belum? Kita harus pastikan bahwa kita terhubung, ada hubungan spesial, hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus. Maka kita akan menghasilkan buah. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau ranting yang tidak berbuah, itu pasti dipotong dan dibuang, dicampakkan. Karena yang diharapkan dari ranting adalah buah. Kalau Tuhan Yesus begitu mau menderita, mau mengorbankan dirinya supaya kita ditempelkan menjadi ranting, maka yang diharapkan dari kita apa? Buah. Apakah buah-buah itu? Buah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dari kita pengikutnya, seperti didaftarkan dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang harus menjadi sifat, karakter, dan perilaku hidup kita sehari-hari. Itulah buah-buah yang harus kita hasilkan. Bukan supaya kita terkenal, bukan supaya kita dipuji orang, bukan supaya kita mendapat keuntungan dari situ, tapi jelas supaya nama Allah dipermuliakan. Di ayat 8 jelas dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita berbuah, menghasilkan buah-buah itu, bukan supaya kita mendapat keuntungan, tapi supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Hamuna akka amanami, menghasilkan buah, itu pun belum cukup. Kalau kita lihat ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Sudah berbuah dibersihkan. Dibersihkan itu tidak enak. Mungkin disikat atau dipakai gunting atau apa. Supaya menghasilkan, supaya berlipat ganda, supaya maksimal lagi. Jadi tidak cukup sudah berbuah, ya diam, tidak. Dia harus dilipat gandakan lagi. Oleh karena itulah, kalau terjadi bagi anak-anak Tuhan, mungkin tantangan, mungkin kesulitan, mungkin penderitaan, sakit, penyakit, jangan katakan itu hukuman. Waduh, saya sudah rajin beribadah, saya selalu berdoa, saya selalu berbuat baik, kok begini ya, saya tetap ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, ada sakit penyakit. Ya mungkin Tuhan sedang membersihkan supaya kita menghasilkan lebih banyak. Maka yang bisa kita lakukan adalah berserah penuh dan minta kekuatan dari Tuhan, supaya waktu kita dibersihkan tetap setia. Maka di hari-hari yang akan datang kita menghasilkan lebih banyak lagi buah. Nama Tuhan dipermuliakan oleh kita. Di Hamuna akka amanami, ayat ini, nats ini, perikop ini, Yohanes 15 ini sesungguhnya sangat spesial.
Ini mengingatkan, menyadarkan kita supaya mempunyai kekuatan menghadapi kehidupan. Kenapa? Allah yang tidak terhampiri, yang tidak bisa dipikirkan, yang tidak terjangkau, yang jauh dari alam kita, yang tidak bisa kita pikirkan itu, Dia datang, Dia mendekat, Dia turun, Dia hadir. Bukan hanya hadir, tapi bersama-sama dengan kita, menyatu dengan kita, ada di dalam diri kita. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Immanuel. Itulah Allah kita, itulah Tuhan kita di dalam diri Yesus Kristus. Allah yang maha kuasa, yang pemilik segala-galanya, yang tidak terbatas, ada di dalam diri kita. Ini menyegarkan, mengingatkan, menyadarkan kita. Sesulit apapun keadaan atau apapun derita yang sedang kita tanggung, kita harus sadar di dalam diri ini ada kekuatan besar. Ada Allah yang tak terbatas. Maka kita harus pastikan kita terhubung, tersambung, connect dengan Dia, supaya kekuasaannya, kasihnya mengalir, energinya mengalir, sehingga kita mempunyai kemampuan melewati setiap kehidupan. Ini pesan yang sangat luar biasa dari Yohanes 15. Allah yang kekal, yang tak terhampiri, yang tak terjangkau, turun, datang, hadir, menyatu, integral dengan kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Inilah pembeda agama kita dengan yang lain, bahwa kita bisa menyatu dengan Tuhan. Bukankah ini sesungguhnya sukacita besar? Maka lihatlah sekeliling, pergumulan yang kita hadapi bersama, misalnya pandemi COVID-19, seharusnya kita pasti katakan, aku bersama Tuhanku bisa melewati ini. Hamunat kamanami. Ada yang menarik di dalam nats kita. Saya akan bacakan ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat ini sepertinya sangat indah, tapi jangan dicopot dari akarnya, sehingga kita perlakukan sesuai dengan keinginan kita. Maka kita akan katakan, wah, ini firman Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan. Kalau kamu sudah menuruti firmanku, sudah menyatu dengan aku, maka apa saja kamu minta, aku akan berikan, kamu akan menerima. Wah, ini ayat, ini Alkitabiah. Lalu kita meminta Tuhan berikan kekayaan, Tuhan berikan mobil mewah, Tuhan berikan aku rumah mewah, jabatan tinggi. Maka kalau Tuhan tidak beri, kita kecewa kah? Ini harus dipahami dengan benar. Maka itu kita harus dari atas. Orang yang sudah menyatu dengan Tuhan, yang sudah menyatu dengan Tuhan, berarti menanggalkan dan meninggalkan keinginan-keinginannya, ambisi-ambisinya, lalu berserah kepada Tuhan. Sebab dia yakin dan percaya apapun keputusan Tuhan, apapun pemberian Tuhan, itu yang terbaik. Maka ketika dia meminta, bukan meminta mobil, bukan meminta rumah mewah, bukan meminta jabatan tinggi dan kekayaan, tapi yang dia minta, Tuhan, pakai aku alat di tanganmu supaya aku berbuah, dan supaya aku bisa memuliakan namamu. Itulah diminta kalau dia sudah menyatu dengan Tuhan. Lah, apakah tidak perlu itu mobil? Apakah tidak perlu rumah mewah? Apakah tidak perlu jabatan tinggi? Apakah tidak perlu kekayaan? Perlu, dan sangat perlu. Tetapi orang yang sudah berbuah, orang yang sudah menyatu dengan Tuhan, pasti
tidak akan meminta itu. Karena dia sadar betul bahwa tugasnya adalah menyatu dengan Tuhan dan menghasilkan buah. Lalu soal penyediaan yang perlu itu tugas Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu semuanya akan ditambahkan. Jadi yang perlu-perlu seperti mobil mewah, rumah mewah, jabatan tinggi, kekayaan dan lain-lain, popularitas, itu tugas Tuhan, akan diberikan. Tuhan punya cara untuk memberikan itu. Mana yang diperlukan, dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan, pasti akan diberikan. Tetapi apa yang kita lakukan adalah berbuah, dan buah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Hamunat kamanami, pesannya sangat jelas bahwa di dalam diri kita ada Tuhan yang mengalirkan energi dan kuasanya yang begitu tak terbatas, sehingga kita tak perlu putus asa atau hilang harapan melihat ombak masalah yang besar dalam kehidupan kita. Janganlah fokus kepada persoalan dan pergumulan yang ada, tapi fokuslah kepada kebesaran dan kedahsyatan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Maka kita akan melihat kehidupan ini dengan cara baru. Selalulah tersambung dan terhubung dengan Tuhan. Dan ingat, sebagai seorang bapa, kaum bapa harus menjadi orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, mempunyai ikatan khusus dengan Tuhan Yesus. Maka kita akan diberikan kuasa besar, dan hidup ini penuh dengan buah, menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi garam. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Iya, kami bersuka cita dan bersyukur bahwa Tuhan yang maha besar, yang tidak terbatas kuasanya, menyatu dan ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Maka kami tidak perlu lagi takut dan gemetar melihat segala pergumulan dan persoalan yang ada. Ajar kami untuk selalu terhubung, menyatu denganmu, supaya kami menghasilkan buah, dan kami pasti sudah disediakan oleh Tuhan segala kebutuhan, keperluan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa di sorga, kami serahkan semua anak-anak-Mu, kaum ama, kaum bapak, seksi ama di gereja-Mu. Jaga dan sertai mereka dimanapun, apapun aktivitas mereka. Mereka yang sakit, hadirlah Tuhan, sembuhkan dan pulihkan penyakitnya melalui proses pengobatan yang dilakukan. Begitu juga mereka yang sedang berduka, secara khusus amang kami Robert Sianturi, di mana Tuhan sudah memanggil istri tercinta dari keluarganya. Kuatkan dia Tuhan, hiburkan dengan firman-Mu, beserta dengan anak-anaknya, supaya mereka bisa melewati hari-hari sulit ini dalam iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Jangan pernah biarkan kami hidup. Biarlah Tuhan ada dalam diri kami, di dalam setiap situasi dan kondisi, supaya kami bisa untuk menjawab dan mencari jalan keluar dari kehidupan kami ini. Terpuji nama-Mu, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapasahak mapeliata, tudebata, merede hita, buku ede pituras 27 ayat sada. Songonon di doktu hatta Yesus, audo nama milik hamu, asalau hamu namar parbue, jalanian parbue munai, hupa diri asalau mar parbue,
jalanian perbue mulai hita nati milik ni Tuhata ingot mahatani Tuhani perbue hon manasana denggan nahombar tu patik ni Tuhani na terjodoh hita paim baru diri di bagasan Kristus Tuhatai tasol soli manasa dosata tapauga marohata tapelehon manasa dirita bain pelean namangolu nabadia di Tuhata nahina lomohon ni debata. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Horas ma di hitaun, Tuhan Yesus memberkati.